yang lalu dengan membawa hati yang tersakiti oleh dunia. Pada akhirnya memilih jalan yang mana tidak akan masuk akal bagi mereka yang berinvestasi di dunia. Percayalah akan perkataan orang yang paling terpercaya ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Salah satu nikmat terbesar dari Allah adalah dipertemukannya dengan orang-orang atau keluarga yang juga mencintai Allah dan Rasul-Nya. Keluarga yang sedang berusaha meniti jalan untuk sampai ke tujuannya, Jannatil A'la. Apalah daya seorang pemuda tersebut? Ia pun manusia biasa, juga memiliki hati yang bisa meleleh di saat mendengar nasihat atau ajakan untuk kebaikan. Setelah mendengarkan itu semua, tumbuhlah rasa itu, rasa yang tidak akan bisa dinilai atau dibeli dengan uang dan harta. Semoga ini adalah salah satu bukti Allah ganti dengan yang lebih baik. Songkok Nasional Afda Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun wal muslimat, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, bahkan kenikmatan yang Allah taala telah berikan kepada kita amat banyak. Oleh karena itu, tiada yang harus kita lakukan atas kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah mensyukurinya. Berulang kali kita diingatkan agar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan sholat kita, meningkatkan sedekah kita, meningkatkan bacaan Al-Quran kita, meningkatkan birrul walidain, dan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang bisa kita lakukan. Allah banyak memberi kebaikan kepada kita, sedangkan kita tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, jangan sampai kita durhaka kepada Allah. Allah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, tapi kita tidak mau mensyukurinya, bahkan kita mengkufurinya, apalagi kita menganggap
kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan itu adalah dari ilmu yang kita dapatkan. Jangan sampai itu terjadi buat kita semuanya. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Ingatlah bagaimana Qarun, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepadanya harta, namun harta yang dia dapatkan yang begitu banyak, yang begitu melimpah, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi harta yang sebanyak ini adalah karena ilmuku, karena aku bisa mengolah ini, bisa mengolah itu, punya pengetahuan ini, punya pengetahuan itu, sehingga dengan pengetahuan ini aku mendapatkan itu semuanya. Dia mengingkari datangnya kenikmatan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala memberikan hukuman kepada dia, fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan dia bersama hartanya ke dalam bumi. Itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi banyak kebaikan kepada kita, banyak memberi kenikmatan kepada kita, maka akui bahwa itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengakui, maka wujudkan pengakuan tersebut dengan bentuk taqarrub, meningkatkan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahuma Allah taala wa ra'ahuma, dan ini adalah al-amalu al-ashir dari ashrun yajri thawabuha ba'dal mamat. Jadi amalan yang ke-10 dari 10 amalan yang pahalanya terus mengalir sampai pun telah meninggal dunia. Dan ini adalah amalan yang ke-10. Berkata Syekh Abdul Razak hafidhahullahu ta'ala, al-amalul ashiru as-sadaqatu al-jariyah. Amalan yang ke-10 adalah sedekah jariyah. Waqad waradat fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah datang penjelasan keutamaan sedekah jariyah ini pada hadis Rasul alaihi salatu wasallam, au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Kata Rasul kita alaihi salatu wassalam, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya, fi sihhatihi wa hayatihi, pada saat dia masih sehat dan pada saat dia masih hidup, talhaquhu min ba'di mautihi, maka keutamaannya akan sampai kepada dia sekalipun setelah meninggal dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk di antara amal saleh yang akan terus mengalir pahalanya sampai pun setelah meninggal dunia, dari dia beramal waktu itu. Jadi misalnya seseorang bersedekah
dan dia waktu itu umurnya masih 40 tahun misalnya, 40 tahun. Kemudian dia wafat umur 60. Maka dari umur 40 sampai umur 60 dia sudah mendapatkan pahalanya. Padahal yang disodakohkan cuman sekali. Cuman sekali dia bersodakoh. Nah, dari umur 40 sampai umur 60 masa hidupnya dia terus mendapatkan aliran pahala sodakoh. Dari setelah wafat sampai dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahalanya pula. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedekah ini dalam hadis ini, au sodakotan akhrojaha min malihi. Jadi sedekah yang ia keluarkan dari harta yang dia miliki. Jadi bukan harta pinjaman, bukan harta temannya, bukan harta sahabatnya, bukan pula harta orang tuanya atau harta anaknya, bukan, tapi harta yang dia miliki. Kemudian ia sedekahkan. Nah, tatkala dia mensedekahkan ini, kata Rasul alaihi salatu wasallam, fi sihhatihi wa hayatihi. Pada saat sehat, dan biasanya tatkala orang sehat ini masih sangat suka dengan harta, masih sangat suka untuk memiliki harta. Eman bahasanya, kalau eman kalau dikeluarkan. Nah, maka di saat itu tatkala dia bersedekah, maka sedekah ini akan mengalir terus pahalanya kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa min shadaqatin jariyatin, atau dari sedekah jariyah. Jadi sedekah yang terus mengalir pahalanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata Syekh Hafidhahullah, wal maqsudu bis sadaqatil jariyah, yang dimaksudkan dengan sedekah jariyah di sini al umurul lati yatasaddaqu bihal muslim wa yabqal intifa'u biha mustamirron muddatan tawilatan. Ini apa yang dimaksud dengan sedekah jariyah di sini? Adalah perkara-perkara yang disedekahkan oleh seorang muslim dan manfaatnya terus berlanjut dalam waktu yang cukup lama. Nah, ini namanya sedekah jariyah. Ya, adapun kalau seseorang ya bersedekah diberikan kepada fakir ya berupa makanan atau berupa minuman atau berupa pakaian, nah maka yaitu nilainya sedekah biasa, pahala tetap dapat, apalagi yang diberi adalah orang-orang yang membutuhkan, orang fakir, orang miskin. Nilai pahalanya berlipat ganda. Nilai pahalanya berlipat ganda. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permisalan orang yang bersedekah seperti orang yang menanam benih yang akan tumbuh kemudian membuahkan bulir-bulir buah yang begitu banyak.
mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Nah itu. Maka sedekah yang diberikan berupa makanan, berupa minuman atau pakaian yang tidak lama, dalam artian dia ya dimakan, namanya juga makanan, ya akan habis setelah dimakan. Pakaian juga begitu. Maka ini adalah sedekah biasa. Nah, yang dimaksudkan dengan sedekah jariyah di sini adalah apa saja yang dikeluarkan oleh seorang muslim, kemudian yang dikeluarkan tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang lain atau bahkan bisa dimanfaatkan oleh selain manusia dalam waktu yang cukup lama. Nah, ini namanya sedekah jariyah. Fayajri ajruha lil mutasaddiqi, maka pahalanya terus mengalir bagi orang yang bersedekah tersebut. Madama aslus sadaqah baqiyan wa yuntafa'u bihi, ya selama ya sedekah tersebut terus dimanfaatkan. Nah, apa ini macam sedekah yang semacam ini? Maka harta, dan ini keutamaan bagi saudara-saudaraku kaum muslimin yang Allah karuniakan kepadanya harta, karena enggak semua orang ini bisa bersedekah. Bahkan sedekah yang sifatnya besar ini, maka adalah kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya, kepada para muhsinin, kepada orang-orang yang diberikan harta oleh Allah, yang dititipi harta oleh Allah, ini untuk itu. Orang miskin bisa tapi berat, ya, orang miskin bisa untuk sedekah jariyah tapi berat. Misalnya dia mendapatkan hadiah, kemudian hadiah berupa sebidang tanah misalnya, maka ia sedekahkan. Nah, ia sedekahkan untuk apa? Untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan musholla, untuk pembangunan madrasah, untuk pembangunan tempat-tempat yang sifatnya dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Nah, maka itu bisa. Tapi namanya juga orang miskin, terkadang dia masih butuh dengan harta tersebut. Beda dengan orang yang kaya, beda dengan orang yang punya kelebihan harta. Maka ini adalah kesempatan yang besar yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menjadikan hartanya untuk disedekahkan, dan nilai pahalanya terus berjalan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh beliau hafizahullah, wa yadkhulu fi dzalika, masuk dalam kategori sedekah jariyah waqful aradi, yaitu wakaf tanah. Nah, mewakafkan tanah, punya tanah banyak, dan apalagi tanah tersebut berharga, maka diwakafkan untuk kebutuhan kaum muslimin, diwakafkan untuk kaum muslimin, entah itu ya untuk dimanfaatkan hasil tanahnya, atau untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan musholla, pembangunan madrasah, untuk pembangunan asrama ma'had, atau untuk panti asuhan, atau untuk yang lainnya. Maka status tanah wakaf ini, nah namanya juga tanah wakaf, maka akan terus mengalir pahalanya. Ya, misalnya punya sawah,
yang lumayan banyak, maka sawah tersebut diwakafkan kepada ma'had misalnya, diwakafkan kepada masjid, maka status tanah ini status tanah wakaf, ya, yang tidak bisa dijual, namun bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kaum muslimin, ya, ditanami apa begitu, kemudian hasilnya untuk kebutuhan ma'had itu sendiri atau untuk apa. Nah, maka orang yang mewakafkan ini, orang yang mewakafkan tanah ini akan terus mendapatkan kebaikannya sejak dia wakaf sampai dia meninggal dunia, sampai setelah meninggal dunia. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika memang sudah mewakafkan sesuatu, maka jangan ungkit-ungkit, jangan diungkit-ungkit. Atau misalnya pada saat dia miliki tanah ini, pada saat dia miliki, kemudian dia kurang bisa untuk mengelolanya, sehingga tidak bisa mendapatkan hasil yang diinginkan, lalu diwakafkan oleh kepada lembaga-lembaga Islam. Sebagai lembaga Islam mampu mengolah tanah tersebut sehingga menghasilkan, subhanallah, hasil yang cukup banyak dan memuaskan. Nah, ini jangan kemudian, waduh, ternyata kok masih bisa menghasilkan hasil yang bagus ya. Nah, ya kalau kalau kemudian dia seakan-akan bahasa Jawanya gelo, ya, eman, ya jangan begitu. Ya, ketika kita ini berwakaf, kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka ketahuilah sesungguhnya kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bertransaksi kepada Allah kemudian merasa berat setelah itu, nah ini nggak benar semacam itu. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi wakaf tanah contohnya. Wal binayati lil manfaati al-ammah, dan bangunan-bangunan untuk manfaat umum, kal mustashfayat wal madarisi wal masajidi, seperti pembangunan atau bangunan rumah sakit, ya, balai-balai kesehatan, klinik. Nah, maka membangun klinik atau membangun balai kesehatan semuanya dari harta yang dia miliki, kemudian diserahkan kepada umat Islam sebagai apa? Fasilitas umum. Nah, maka ini juga nilai pahalanya besar dan akan terus mengalir pahalanya. Ya, bayangkan kaum muslimin yang dirahmati Allah, mewakafkan balai-balai kesehatan, setiap hari banyak orang yang periksa di situ, banyak orang yang berobat di situ, apalagi ya secara gratis. Orang muslim, orang mukmin yang ahli ibadah sakit kemudian berobat di tempat tersebut, sembuh, kemudian dengan sebab kesembuhan yang datang dari Allah, di rumah sakit tersebut, di klinik tersebut, dia meningkat ibadahnya. Dapat pahala kita? Dapat. Subhanallah. Ini orang yang diberi harta bisa seperti itu. Orang miskin, waduh, jangankan membangun bangunan seperti itu, membangun rumahnya saja atau memperbaiki rumahnya saja dia kesulitan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, wal madaris, demikian pula madrasah.
Ini madrasah-madrasah yang diajarkan di dalamnya pengetahuan agama Islam, diajarkan kepadanya Al-Quran, As-Sunnah, ya, maka membangun madrasah berapa lokal, ya, berapa lokal, ya sudah, maka bangunan madrasah tersebut tentunya dimanfaatkan oleh kaum muslimin dalam waktu yang cukup lama, tidak hanya sehari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, maka bisa jadi bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun meluluskan generasi-generasi muslim yang agamanya kuat, ya, ma'had misalnya, ya, ini masuk di dalamnya apa? Ma'had, pembangunan ma'had. Maka subhanallah, di ma'had tersebut ratusan alumni, ratusan yang diluluskan dari madrasah tersebut, dari ma'had tersebut. Berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan. Misalnya dalam 1 tahun itu 100 alumni, ya, 100 yang lulus, kemudian dia menyebar kembali ke kampungnya, menyampaikan ilmunya, berdakwah. Padahal selama di situ saja, misalnya selama di ma'had dia beribadah dapat pahala, maka orang yang membangun madrasah ini dapat aliran pahala, dapat aliran pahala. Ya, kalau pondoknya misalnya sampai ribuan, subhanallah, selain mereka mendapatkan pahala sholat yang mereka kerjakan, kita mendapatkan ribuan pahala sholat dari sholat mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini baru sholat, belum ibadah yang lain, belum, ya, amal soleh yang lain, banyak keutamaan. Nah, ini motivasi buat kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala untuk mensodakohkan harta yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin dalam waktu yang cukup lama. Wal masajid, demikian pula pembangunan masjid, dan ini sudah kita bahas sebetulnya pada pembahasan sebelumnya. Hanya saja di sini menekankan kepada sodako jariyah. Apa yang dimaksud dengan sodako jariyah di sini? Ya, apa yang dimaksud dengan sodako jariyah? Wa kadza waqful masahifi wal kutubil ilmiyah lil qiraati wal intifa'. Demikian pula mewakafkan mushaf Al-Quran, mewakafkan kitab-kitab ilmiah, kitab-kitabnya para ulama, dan kitab-kitab tersebut untuk dibaca dan dimanfaatkan. Maka setiap kitab-kitab tersebut, mushaf-mushaf tersebut dimanfaatkan, maka kita akan mendapatkan aliran pahalanya. Ya, wa waqful abar wa nahwiha min aujuhi saqyil ma linnasi wad dawabi. Nah, demikian pula mewakafkan sumur. Ya, kita membuat sumur, entah itu sumur manual atau sumur bor, dan diwakafkan untuk kaum muslimin. Diwakafkan untuk kaum muslimin, dimanfaatkan oleh semua, ya, dan tidak ada pilih-pilih. Pokoknya siapa saja yang mau mengambil manfaat dari air yang di dalamnya, entah itu mereka untuk kebutuhan sendiri atau untuk dijual, nah itu nggak ada urusan buat kita. Yang penting kita wakafkan sumur. Ya, kita wakafkan sumur ini, maka yang semacam ini terus mengalir pahalanya, ya, sehingga orang yang mestinya beli air 1 jerigennya sekian ribu, tapi mengambil di situ secara cuma-cuma setiap hari,
ya digunakan untuk mencuci baju, digunakan untuk masak, digunakan untuk ini, digunakan untuk itu. Nah, maka kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Ya. Dan ini untuk manusia, wasaqil ma linnasi, yaitu untuk minumnya manusia, wadawabi, dan juga untuk hewan. Wa ghairu dzalik minas shadaqat wal auqaf allati takunu manfaatuha mustamiratan, dan yang lainnya dari sodako-sodako serta wakaf-wakaf yang manfaatnya terus digunakan. Nah, inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Sodako jariah, harta yang dikeluarkan dari diri sendiri untuk pemanfaatan pembangunan, ya, pembangunan gedung-gedung rumah sakit, sekolah, ma'had, masjid, ataupun wakaf tanah ataupun yang lainnya yang pemanfaatannya itu dalam waktu yang lama. Maka ini sedekah jariah. Ya. Sekali lagi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta itu kan titipan dari Allah. Ya, kita mati, kita meninggal dunia tidak kita bawa. Ya, enggak kita bawa, bahkan bisa jadi harta ini menjadi rebutan ahli waris. Bahkan karena rebutan ini saling memutus kekerabatan. Ya, memutus kekerabatan, bahkan terkadang sampai bunuh-membunuh. Ini kalau meninggalkan harta dan tidak menanamkan agama yang benar kepada ahli waris, sehingga seperti itu terjadinya. Beda dengan meninggalkan harta kepada ahli waris, dan ahli waris ini faham bagaimana bisa memanfaatkan harta. Ya, misalnya mereka setelah harta itu dibagi, kemudian mereka sepakat untuk diwakafkan. Nah, untuk diwakafkan, maka mereka, ya, para ahli waris yang mewakafkan harta warisnya ini dapat pahala mereka. Kita yang meninggal dunia juga dapat pahala. Nah, ini kalau kita makan, ya berapa sih yang bisa kita makan? Apalagi semakin lama, semakin tua, semakin berkurang umurnya, ini semakin dicabut kenikmatannya. Semakin dicabut kenikmatannya. Apalagi zaman-zaman sekarang, ya, kalau umur sudah 40, ini harus menghindari berbagai macam makanan. Makanan ini harus dikurangi, makanan itu dikurangi, makanan ini dikurangi, minuman ini dikurangi. Loh, itu dunia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita pertahankan sampai kita meninggal dunia, waduh, eman yang semacam itu. Maka agar dia bermanfaat buat kaum muslimin, sedekahkan. Ya, dan jangan khawatir dengan sedekah ini kita bangkrut. Jangan khawatir kita miskin. Ya, karena janji Allah Ta'ala tidak begitu. Janji Rasul tidak begitu. Ma naqasat malun min sedekah. Harta yang kita miliki tidak akan berkurang karena sedekah. Bal yazdadu. Begitu kata Rasul kita alaihi wasallam, bahkan terus bertambah. Nah, selain dohirnya bertambah, maka pahalanya terus bertambah kepada kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang ke-10. Baik, kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, kita baca yaitu
kata penutup yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafidhahullahu taala. Ya, kata beliau hafidhahullah, innal mu'minal muwaffaqa idza alima fadl hadhil a'malil mutaqaddimah. Orang mukmin yang diberi taufik oleh Allah, jika mengetahui keutamaan amalan-amalan ini, ya 10 amalan yang telah kita pelajari, wal khairul ladzi sayarji'u alaihi minha, serta mengetahui kebaikan apa yang akan kembali kepadanya, badaro ila tahsiliha, maka orang tersebut akan segera untuk mendapatkannya. Ya, mendapatkan apa? Untuk mendapatkan amalannya, untuk mendapatkan kebaikannya. Ini orang mukmin yang diberi taufik, tahu ini adalah macam-macam amal soleh yang terus mengalir pahalanya. Setelah itu dia mengerjakannya. Nah, maka ini adalah orang mukmin yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan di sini al-mu'min al-muwaffaq? Orang mukmin yang diberi taufik, karena tidak semua orang yang tahu akan macam-macam amal soleh yang telah kita bahas kemudian mengamalkannya. Hanya orang-orang yang bertaufik sajalah, hanya orang-orang yang diberi taufik sajalah yang bisa mengamalkannya. Wa harasa ala irtinami fadliha fi hali hayatihi wa sihhatihi, dan semangat ya untuk meraih keutamaannya pada saat dia masih hidup, pada saat dia masih sehat. Fa inna dzalika khairun min ta'jiliha ila waqti mautihi. Maka yang demikian itu lebih baik bagi orang mukmin ini daripada menunda sampai waktu kematiannya. Baru setelah mau mati atau baru mati lalu dilakukan amal soleh tadi. Ya, berupa harta terutama. Ya, nanti menjelang kematian dia mengatakan, hartaku yang ini tolong infakkan untuk ini, sodakokan untuk ini, sodakokan untuk ini. Nah, mau mati baru infak, masa hidupnya tidak. Jangan begitu. Ya, fa innal insana la ya'lamu mata yahinu ajalu, karena masing-masing kita ini tidak tahu kapan ajalnya datang. Ya, ditumpuk harta, tapi tidak digunakan untuk melakukannya yang akan mendatangkan pahala yang terus mengalir. Nah, maka bagaimana? Walidzalika lamma su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu sadaqati a'dhamu ajron. Oleh karena itu, tatkala Rasul alaihi wasallam ditanya tentang apa sedekah yang paling besar pahalanya. Nah, perhatikan ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Begitulah para sahabat. Begitulah orang-orang yang mulia, orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi sahabatnya Rasul. Pertanyaannya kepada Rasul itu, ayus sadaqati a'dhamu ajron. Apa sedekah yang paling besar pahalanya? Karena mereka faham harta yang dititipkan oleh Allah kepada mereka itu adalah titipan. Nah, qala, Rasul menjawab, anta soddaqa wa anta sahihun syahihun. Ya, engkau sodakohkan harta yang kamu miliki sedangkan kamu dalam keadaan sehat dan kamu itu amat berat untuk melepas. Itu sodako yang paling utama. Ya, jadi sodakoh yang paling agung keutamaannya adalah sodakoh yang dikeluarkan oleh seseorang sedangkan dia dalam keadaan sehat, masih senang dengan dengan harta, masih senang dengan uangnya.
dengan sehat, maka dia bisa membeli makanan ini, bisa membeli makanan itu, bisa memakan ini, bisa memakan itu. Bedakan dengan orang yang sudah sakit tapi hartanya banyak, mau beli ini tambah sakit, mau beli itu ya bikin tulang belulang nyeri, mau beli ini maka merasakan untuk dimakan maka badan jadi tambah sakit. Nah, akhirnya apa? Ya daripada numpuk harta, kita sodakokan saja. Ia mensodakokan hartanya, ia mengeluarkan hartanya karena sudah tidak bisa menikmatinya. Nah, jangan begitu kata Rasulullah. Ya, wa anta sahihun syahihun. Ya, keluarkan sodako, ya, keluarkan sodako, sedangkan badanmu masih sehat, masih bisa makan segala macam makanan, tidak punya pengaruh dengan badannya sama sekali. Nah, ini. Dan betul-betul berat untuk mengeluarkan. Wa takhshal faqra, kata Rasul. Dan sodakohkan, ya, sodako yang paling agung utamanya yaitu apa? Sodakoh yang jika kamu keluarkan, kamu itu takut fakir. Ya, karena dia menghitung hartanya dengan hitungan dunia. Punya uang 1 juta, disodakohkan 100.000, nah nilainya bukan 1 juta lagi. Nah, ngone tak tono, tak sodakohno 1.000 lah karek 900, wis gak 1 juta mana, kata dia, kata orang Jawa. Kalau saya keluarkan 100.000 lah berkurang ini, nggak jadi 1 juta namanya. Nah, takut fakir. Nah, kalau tak kasihkan ini hartaku berkurang, nanti takut ini tak kasihkan itu, tak sodakokan ini, tak berikan itu, nanti saya makan apa? Takhshal faqra, takut fakir. Ya, wa ta'malul ghina. Nah, sodako yang dikeluarkan, yang kata Rasulullah SAW yang paling besar pahalanya adalah sodako yang kamu itu terus angan-angannya itu ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang kaya nomor wahid sedunia. Kamu ini tak keluarkan sodakonya, maka rating saya dalam tingkatan orang-orang kaya ya enggak meningkat, ini berkurang terus. Nah, ini dia kepingin menjadi orang yang paling kaya sedunia, disebut sebagai orang yang paling kaya sedunia. Nah, kalau sudah begitu, mana ada orang yang mudah tangannya, ringan tangannya untuk sodako, enggak. Ya, angan-anganmu tinggi untuk menjadi orang kaya. Nah, maka harta yang Allah Ta'ala titipkan itu sodakohkan. Nah, wala tumhil hatta idza balaghatil hulqum. Nah, ini kata Rasulullah, jangan tunda sampai nyawamu sampai di tenggorokan. Niwis nyawamu sampai di tenggorokan, kulta, kamu katakan li fulanin kada wa li fulanin kada. Oh, hartaku yang ini kasihkan fulan ini, hartaku yang ini sodakohkan ini, hartaku yang ini ya jariahkan untuk pembangunan masjid. Naam, mau mati bilang begitu. Waqad kana li fulanin, padahal itu sudah apa? Menjadi fulan, artinya itu menjadi hak miliknya ahli waris. Nah, ini. Jadi jangan sampai begitu. Tatkala sakit, ya, kemudian di rumah sakit, anak-anaknya disuruh hadir semuanya, diwasiati, tolong wahai anak-anakku, ini bapak ini kayaknya sudah mau mati, sudah mau meninggal dunia, maka tolong perusahaan yang ini kasihkan ini, maka tanah yang ini kasihkan ini, maka ini. Nah, padahal jika dia meninggal dunia, maka harta-harta yang ditinggal itu adalah untuk keluarganya. Adalah untuk keluarganya. Jangan sampai begitu. Mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, mumpung masih pelit, mumpung masih takut fakir,
mumpung masih punya cita-cita untuk menjadi orang kaya, maka sodakohkan hartanya. Sebab itu yang akan banyak nilainya. Ya, yang akan banyak nilainya. Apalagi dalam apalagi untuk sedekah jariah tadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Rasul alaihi wasallam terhadap salah seorang sahabat yang bertanya kepada beliau tentang sedekah yang paling besar keutamaannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahumullah taala. Wa kana Yazidu Ar-Raqashiyyu yaqulu li nafsihi, adalah salah seorang alim yaitu Yazid Ar-Raqashi. Beliau mengatakan, "Waihaka ya Yazid, celaka kamu wahai Yazid, man dzalladzi yusalli anka ba'dal maut." Ya, siapa yang akan melaksanakan salat, ya, akan mendatangkan pahala salat kepadamu setelah engkau mati. Man dzalladzi yasumu anka ba'dal maut, siapa yang akan memberikan pahala puasa tatkala kamu sudah meninggal dunia. Man dzalladzi yurdi anka rabbaka ba'dal maut, siapa yang akan membuat orang ridho kepadamu setelah engkau meninggal dunia. Artinya apa? Ya, selama kamu masih hidup, ya, selama kamu masih hidup, maka jadikan orang-orang sepeninggalmu bisa sepeninggalmu melaksanakan sholat karena kamu, sehingga kamu mendapatkan pahala sholat. Ya, jadikan sepeninggalmu orang-orang yang bisa berpuasa, ya, karena kamu ajarkan kepadanya puasa, sehingga kamu bisa mendapatkan pahala puasa. Ya, meninggalkan orang-orang yang berpuasa karena kamu telah menyampaikan ilmu kepadanya sehingga dia bisa berpuasa dan kamu mendapatkan pahalanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-'allama as-Sa'di fi tafsiri qaulillahi ta'ala, Al-Imam as-Sa'di rahimahullah berkata setelah tatkala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, innahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Tidaklah kami, sesungguhnya kami telah menghidupkan orang yang telah meninggal dunia dan kami tulis apa yang telah mereka lakukan. Wahia atharul khairi wa atharus syarri. Kata Sa'di rahimahullah, maka ini adalah pengaruh kebaikan yang dilakukan atau pengaruh kejelekan. Artinya apa? Orang-orang yang melakukan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang melakukan kejelekan, maka kejelekannya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, kebaikan yang dia lakukan, kejelekan yang dia lakukan akan berpengaruh kepada dia. Allati kanu humus sababa fi ijadiha fi hali hayatihim wa ba'da wafatihim. Di mana mereka adalah orang-orang yang menjadi penyebab terwujudnya perbuatan baik atau perbuatan jelek pada saat mereka hidup maupun telah meninggal dunia. Wa tilkal a'malul lati nasya'at min aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim, dan amalan-amalan yang dikerjakan, ya, amalan-amalan yang tumbuh karena ucapan mereka atau karena perbuatan mereka atau karena keadaan mereka. Jadi mereka adalah orang-orang yang menjadi penyebab orang lain melakukan amal soleh, atau sebaliknya orang-orang yang menjadi penyebab
orang-orang lain melakukan kejelekan. Fakullu khairin amila bihi ahadun minan nasi bisababi ilmil abdi wa ta'limihi wa nushihi au amrihi bil ma'rufi au nahyi anil munkar au ilmin au da'ahu indal muta'allimin. Ya, maka semua kebaikan yang dilakukan oleh seseorang karena sebab ilmu yang disampaikan, karena sebab pengajaran disampaikan, atau karena sebab nasihat yang disampaikan, atau karena sebab dia perintahkan untuk melakukan kebaikan, atau karena sebab larangan yang dia sampaikan sehingga ditinggalkan, atau ilmu yang diwariskan kepada kepada orang-orang yang lain, au fi kutubin yuntafa'u biha fi hayatihi wa ba'da mautihi, atau dalam kitab-kitab yang ditulis, ya, sehingga kitab-kitab tersebut dimanfaatkan baik di masa hidupnya maupun setelah meninggal dunia, au amila khairon, atau melakukan kebaikan, min sholatin au zakatin au sodakotin au ihsanin faktada bihi ghairuhu. Nah, yaitu apa? Amal kebaikan yang dia kerjakan berupa sholat, zakat, sodako, lalu perbuatan baik yang lainnya, faktada bihi ghairuhu. Orang-orang, ya, mengikuti kebaikan dia. Mengikuti kebaikan dia. Au amila masjidan au mahallan minal mahallillati, atau membangun masjid, ya, atau tempat-tempat yang allati yartafiqu bihan nasu, atau tempat-tempat yang dimanfaatkan oleh seseorang, wa ma asbaha dzalika, dan yang lainnya, fa innaha min atharihi, maka semuanya itu termasuk di antara peninggalan dia, termasuk di antara pengaruh yang karena dia orang-orang lain melakukannya. Maka apa? Allati tuktabu lahu, yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amal soleh yang dia kerjakan. Nah ini, jadi kalau sudah dipanggil adzan datang, jangan ditunda karena pekerjaan. Nah, setelah sholat sempatkan untuk berzikir misalnya, lalu itu dibaca oleh orang sadar bahwa ini adalah panggilan Allah yang harus segera didatangi. Dibaca sana, dikirim sana, dibaca sana, dikirim sana, dia menjadi penyebab orang lain memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keutamaan akan dia dapatkan. Di zaman sekarang, kalau di zaman dulu, Masya Allah, para ulama menulis di kitab, kemudian agar kitab itu diketahui isinya, dibacakan. Nah, sekarang kan, Masya Allah, mudah sekali cara-cara untuk bisa mendapatkan kebaikan. Mudah sekali kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kebaikan-kebaikan. Lalu kata beliau rahimahullah, wa kadzalika amalu syarri, demikian pula kebalikannya amal kejelekan. Ya, kejelekan yang kita ucapkan, kejelekan yang kita contohkan, ya, kejelekan yang kita tulis kemudian dilakukan oleh orang lain, maka kejelekan itu akan berpengaruh kepada kita. Semakin banyak orang yang melakukan kejelekan karena ucapan kita, karena perbuatan kita, karena tulisan kita, maka kita juga akan mendapatkan kejelekannya. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Makanya jadilah orang-orang yang banyak memberikan pengaruh kebaikan kepada orang lain, banyak meninggalkan kebaikan untuk orang lain, dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan tulisannya, dengan pikiran-pikirannya, maka semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya.
kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian kata beliau, wal yatanabbah al mu'minu, supaya kaum muslimin perhatian. Ila annahu kama yajri thawabu ba'dil a'mali sholihah madama atharuha at-thayyibu baqiyan finnasi. Ya, maka maka seorang mukmin harus perhatian, harus mengambil tanbih, mengambil peringatan, sebagaimana pahala kebaikan, ya, sebagaimana pahala kebaikan amal soleh mengalir selama pengaruhnya itu baik dan tetap di antara manusia, fakadzalika minal a'mali ma yakunu wizruha jarian. Ya, maka demikian pula orang mukmin harus perhatian, jangan sampai perbuatan dosa, ya, yang dilakukan oleh orang lain karena kita, maka itu menjadi dosa jariah. Jadi bukan hanya pahala jariah tapi ada dosa jariah. Apa dosa jariah itu tadi? Karena ucapan jelek kita kemudian diamalkan oleh orang lain, karena teladan kita yang jelek lalu diamalkan oleh orang lain, maka ini adalah menjadi jariah buat kita semuanya. Lalu kita itu jariah baik tidak bisa, malah jariah jelek, naudzubillahi min dzalik. Ya, kita memohon kepada Allah Ta'ala perlindungan, jangan sampai dosa-dosa jariah yang mengalir kepada kita, tapi pahala-pahala jariah. Ya, ma yakunu wizruha jarian wa ithmuha yarji'u liman da'a ilaiha, dan dosanya kembali kepada orang yang mengajak untuk melakukan kejelekan. Hati-hati. Ya, hati-hati, jangan sampai kita melakukan kejelekan, kemudian kejelekan itu dilihat oleh orang, lalu orang ini melakukan kejelekan sebagaimana kita melakukannya, selain kita mendapatkan dosa, maka kita juga mendapatkan dosanya orang-orang yang mengikuti kita, naudzubillahi min dzalik. Madama syarruha wa atharuhal khabithu baqiyan finnas, selama pengaruh kejelekan ini terus ada pada manusia, maka kita akan mendapatkan kirimannya juga sampai kita kembali kepada Allah Ta'ala. Wal iyadzubillah, kita memohon kepada Allah perlindungan dari meninggalkan dosa-dosa jariah. Tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan pahala-pahala jariah dari ucapan kita, dari perbuatan kita, maupun yang lainnya dari amal soleh yang kita kerjakan. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, dan kata beliau di akhir, walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maka dengan ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita selesaikan membaca risalah Ashrun Yajri Thawabuha Ba'dal Mamat yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafidhahullah Ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan membaca kitab yang lain yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk terus meningkatkan pengetahuan kita, untuk meningkatkan amal soleh kita, sehingga kita kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan orang yang berilmu dan beramal. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.